Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa dan yang melaksanakan qiyamul lail, orang-orang yang beribadah pada malam hari, ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat menentukan bagi kita umat Islam agar kita mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah menyatakan, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana ada banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini untuk mencucurkan rahmat, memberikan ampunan dan mengabulkan segala doa dan hajat yang disampaikan oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang beramal pada malam itu, bertepatan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, maka malam itu samalah orang beramal lebih baik dari amal 1000 bulan. Ulama menghitung 1000 bulan dimaksud kalau dikalkulasikan dengan usia kita ialah kurang lebih 83 tahun. Artinya barang siapa yang beramal pada malam itu, apabila bertepatan dengan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa malam itu Lailatul Qadar, samalah artinya orang itu beramal ibadah selama 83 tahun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam beberapa hadis, bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dibangunkan oleh Nabi, anak-anak beliau dan Rasulullah pun tidak mau keluar dari masjid karena beliau i'tikaf untuk menanti Lailatul Qadar, untuk menjaring Lailatul Qadar. Bahkan pada 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada di tempat sujudnya, selalu berada tempat sembahyangnya sampai terbit fajar untuk menanti Lailatul Qadar itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan nikmatnya, bahkan Allah menurunkan segala-galanya. Artinya pada malam itu apabila seseorang berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah. Apabila seseorang pada waktu itu beribadah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung dan mulianya pada malam itu. Oleh karenanya, kita umat Islam yang melaksanakan ibadah pada siang hari, maka hendaklah kita mampu termasuk orang yang menjaring Lailatul Qadar itu. Sebagaimana para ulama banyak yang meriwayatkan beberapa hadis Rasulullah, pengalaman-pengalaman ulama, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun mengatakan bahwa beliau selalu menjaringnya pada malam-malam ganjil,
Artinya malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kenapa? Karena beliau selalu ditemui Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil itu. Oleh karena itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan tidak hanya sekedar malam ganjil, tapi juga malam genap pun kita lakukan. Karena kita tidak tahu rahasia Allah, siapa yang akan dikunjungi Lailatul Qadar. Ibarat seorang pembesar yang datang pada suatu kampung, maka tidak akan semua rumah akan dimasuki para pembesar itu. Maka ada satu rumah yang akan dimasuki oleh pembesar itu. Maka rumah itulah rumah yang mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita jadikan rumah kita tempat turunnya Lailatul Qadar. Atau sebaliknya, kalau kita lebih ingin khusyuk, lebih ingin khidmat untuk menanti dan menjaring Lailatul Qadar, maka masjid tempat kita beribadah akan semakin baik, karena di situ kita lebih khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 malam terakhir beliau menanti Lailatul Qadar, beliau i'tikaf, bahkan beliau semakin gigih untuk beribadah kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita yang melaksanakan ibadah puasa ini mendapatkan malam yang sempurna itu, malam yang mulia itu. Karena pada malam itu, malam yang sangat menentukan bagi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Dan doa yang paling baik untuk kita ucapkan, sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya ditemui Lailatul Qadar, maka doa apa yang paling baik saya ucapkan kepada engkau ya Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, ucapkanlah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah," atau ucapkanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun, maka ampuni, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Ternyata doa yang paling baik diucapkan oleh kita di dalam menjaring Lailatul Qadar, atau kita yang ketemu Lailatul Qadar, adalah doa permohonan ampun dan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampun dan maaf, insya Allah kita termasuk orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada bulan suci Ramadan, hanya ada diturunkan oleh Allah pada bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pendamba Lailatul Qadar ini. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.